Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfan Rizky Darussalam dengan NIM 212410102055. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas basis data yang kedua. Yang pertama terdapat soal memberi nama relationship. Jadi yang pertama ada entity part yang terdiri dari jenis part. Kemudian satu jenis part dapat terdiri dari beberapa part. Lalu kemudian di sini terdapat penjualan terdiri dari data pembeli, kemudian data pembeli dapat dimuat ke dalam tabel penjualan. Lalu di sini penjualan dapat ditangani oleh satu mekanik, kemudian satu mekanik dapat menangani banyak penjualan. Lalu di sini juga ada penjualan terdiri dari banyak detail penjualan. Kemudian banyak detail penjualan dapat dimuat ke dalam satu penjualan. Lalu di sini ada detail penjualan terdiri dari beberapa parts. Kemudian beberapa part dapat termuat ke dalam satu tabel penjualan. Lalu yang kedua, tentukan optionality entity yang terlibat. Yang pertama, penjualan dengan pembeli. Penjualan wajib karena untuk memproses sebuah pembelian, tabel penjualan wajib diisi. Kemudian pembeli tidak wajib karena apabila tabel pembeli tidak diisi, artinya tidak ada penjualan. Yang kedua, penjualan dengan mekanik. Di penjualan ini optionality-nya wajib karena setiap penjualan wajib ditangani oleh mekanik. Lalu untuk mekaniknya sendiri tidak wajib karena tabel mekanik tidak memuat terkait data penjualan. Yang ketiga, detail penjualan dengan part. Detail penjualan wajib karena pada data part. Karena pada data penjualan wajib memuat data parts. Kemudian part sendiri tidak wajib karena jika tidak ada penjualan maka part tidak wajib ada di detail penjualan. Lalu yang keempat, part dan jenis part. Part wajib diisi karena setiap ada penjualan maka harus memuat data dari jenis part. Lalu jenis part tidak wajib karena dalam data jenis part tidak memuat data lengkap dari part. Lalu yang kelima, detail penjualan dengan penjualan. Penjualan tidak wajib karena belum tentu terjadi penjualan. Lalu detail penjualan wajib karena apabila ada penjualan maka harus termuat di dalam tabel detail penjualan. Lalu soal yang ketiga, tentukan kardinalitas setiap relationship. Yang pertama, penjualan dengan pembeli. Kardinalitasnya one to many, di mana many di sisi penjualan dan one di sisi pembeli. Yang kedua, penjualan dan mekanik. Kardinalitasnya one to many. Many di sisi penjualan dan one di sisi mekanik. Yang ketiga, detail penjualan dengan part. Kardinalitasnya one to many, di mana one di sisi part, kemudian many di sisi penjualan. Yang keempat, part dengan jenis part. One to many, yang mana one di sisi jenis part, kemudian many di sisi part. Kemudian yang terakhir, detail penjualan dengan penjualan. Dengan kardinalitasnya one to many, di mana one di sisi penjualan dan many di sisi penjualan. Maaf, one di sisi penjualan dan many di sisi detail penjualan. Lalu yang berikutnya adalah membaca ERD. Jadi yang pertama adalah tabel jenis part, jenis part dengan part, di mana satu jenis part terdiri dari beberapa part. Kemudian beberapa part dapat termuat dalam satu jenis part. Lalu yang selanjutnya, part dengan detail penjualan. Satu part dapat dimuat dalam banyak detail penjualan. Lalu yang selanjutnya, detail penjualan berisi item dari penjualan. Kemudian penjualan terdiri dari beberapa penjualan. Maksudnya penjualan terdiri dari beberapa jenis
beberapa detail penjualan. Kemudian mekanik, satu mekanik dapat menangani banyak penjualan, kemudian banyak penjualan dapat ditangani oleh satu mekanik. Lalu kemudian pembeli, satu pembeli dapat berada di banyak penjualan, karena apabila mungkin hari ini pembeli satu membeli oli, lalu besoknya membeli rantai, maka akan tercatat lagi di dalam database. Kemudian satu penjualan hanya dapat menangani satu pembeli. Itu saja dari tugas sistem basis data yang kedua. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.